Namun sayangnya, karena keasikan dan keseriusan kami dalam kerja kreatif malam itu, sehingga baru sekitar 3 menit berjalan sudah selesai. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Aku datang dan menunggu teman lamaku di rumahnya sudah sejak tadi. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 8, namun Adam belum juga datang. Dalam hati kecilku, aku berpikir, jangan-jangan Adam mau bermalam di kampungnya. Aku tidak mungkin bermalam berdua dengan istrinya di rumah ini. Saya lalu teriak minta pamit saja pada istrinya dengan alasan besok saja aku ketemunya sama Adam. Tapi istri Adam berteriak melarangku dan berkata, "Tunggu dulu Pak, nasi yang saya masak buat Bapak sudah matang. Kita makan bersama saja dulu, siapa tahu setelah kita makan Adam datang. Kan belum juga larut malam ini, apalagi kita baru saja ketemu." Katanya penuh harap agar aku tetap menunggu dan mau makan malam bersama di rumahnya. Tak lama kemudian, ia pun keluar memanggilku masuk ke ruang dapur untuk menikmati hidangan malamnya. Sambil makan, kami pun terlibat pembicaraan yang santai dan penuh canda. Sehingga tanpa terasa, saya sempat menghabiskan 2 piring nasi tanpa saya ingat lagi kalau tadi saya bilang sudah kenyang dan baru saja makan di rumah. Malu sendiri rasanya aku pada istri temanku itu. Bapak ini nampaknya masih muda, mungkin tidak tepat jika aku panggil Bapak kan? Sebaiknya aku panggil Kak, Abang, atau Mas saja, ucapnya secara tiba-tiba. Ketika aku meneguk air minum, sehingga aku tidak sempat menghabiskan 1 gelas air minum, itu karena terasa kenyang sekali. Apalagi saya mulai tersanjung oleh seorang wanita muda yang baru saja kulihat penampilannya yang putih bersih. Tidak, saya tidak boleh berpikir ke sana. Apalagi wanita ini adalah istri teman lamaku, bahkan rasanya aku belum pernah berpikir macam-macam terhadap wanita lain sebelum ini. Aku kendalikan dengan cepat pikiranku yang mulai miring. Siapa tahu ada setan yang memanfaatkannya, pikirku. Bolehlah, apa saja panggilannya terhadapku, saya terima semua, asalkan tidak mengejekku. Hitung-hitung sebagai panggilan dari adik sendiri, jawabku memberikan kebebasan. Terima kasih Kak atau Mas, atas kesediaan dan keterbukaannya, balasnya. Setelah selesai makan, aku lalu berjalan keluar sambil memandangi sudut-sudut ruangannya. Dan aku sempat mengalihkan perhatianku ke dalam kamar tidurnya yang tampak luas dan nyaman tampaknya. Jantungku tiba-tiba berdebar ketika aku melihat sebuah celana tergeletak di sudut tempat tidur itu. Sehingga aku sejenak mengimajinasikan kalau wanita yang baru saja saya temani bicara dan makan bersama itu kemungkinan besar tidak pakai aksesoris. Apalagi yang saya lihat tadi memang sepertinya tidak terpasang aksesoris. Namun pikiran itu saya coba buang jauh-jauh biar tidak mengganggu konsentrasiku. Setelah aku duduk kembali di kursi tamu semula, tiba-tiba aku mendengar suara TV dari dalam. Apalagi acaranya kedengaran sekali kalau itu film kegemaranku. Aku tidak berani masuk untuk ikut nonton di kamar itu tanpa dipanggil olehnya. Meskipun aku ingin sekali nonton film itu, bersamaan dengan puncak keinginanku, tiba-tiba, "Kak, suka nggak nonton film in?"
teriaknya dari dalam kamar tidurnya. Wah, itu film kesukaanku, tapi sayangnya TV-nya dalam kamar. Jawabku dengan cepat dan suara agak lantang. Masuk saja sini Kak, tidak apa-apa kok. Lagi pula kita ini kan sudah seperti saudara dan sudah saling terbuka, katanya penuh harap. Lalu saya bangkit dan masuk ke dalam kamarnya. Aku pun dipersilahkan duduk di pinggir tempat tidur berdampingan dengannya. Aku agak malu dan takut rasanya, tapi juga mau sekali nonton film itu. Awalnya kami biasa-biasa saja, hening dan serius nontonnya. Tapi baru sekitar setengah jam acara itu berjalan, tiba-tiba ia menawarkan untuk nonton film dari VCD yang katanya lebih bagus dan lebih seru daripada film yang saat itu. Sehingga aku tidak menolaknya dan ingin juga menyaksikannya. Aku cemas dan khawatir kalau VCD yang ditawarkan itu bukan kesukaanku atau bukan yang kuharapkan. Setelah ia masukkan kasetnya, ia pun mundur dan kembali duduk tidak jauh dari tempat dudukku. Bahkan terkesan sedikit lebih rapat daripada sebelumnya. Gambar pun muncul dan terjadi perbincangan yang serius antara seorang pria dan seorang wanita barat. Sehingga aku tidak tahu maksud pembicaraan dalam film itu. Baru saja aku bermaksud meminta mengganti filmnya, tiba-tiba kedua insan dalam layar itu berganti adegannya. Sampai akhirnya saya menatapnya dengan tajam, jantungku berdebar-debar jadinya, sekujur tubuhku gemetar dan berkeringat. Lalu sedikit demi sedikit, aku menoleh ke arah wanita di sampingku, yakni istri teman lamaku. Secara bersamaan, ia pun sempat menoleh ke arahku sambil tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke layar lagi. Tentu aku tidak mampu lagi membendungnya sebagai pria normal, namun aku tetap takut dan malu mengutarakan isi hatiku. Mas, suka nggak filmnya? Kalau nggak suka, biar ku matikan saja, tanyanya seolah memancingku ketika aku asik menontonnya. Iya, bolehlah, suka juga kalau adik memang sering nonton film ini ya. Jawabku sedikit malu, tapi mau dan suka sekali. Saya dari dulu sejak awal perkawinan kami memang selalu putar film seperti itu, karena kami sama Sarna menyukainya. Lagi pula bisa menambah dorongan untuk kami dikala sulit memunculkannya, bahkan dapat menambah pengalaman baru. Sungguh kami ketinggalan, saya kurang pengalaman dalam hal itu, bahkan baru kali ini saya betul-betul bisa menyaksikan dengan tenang dan jelas film seperti itu. Apalagi istriku tidak suka nonton film seperti itu, aku terus terang. Tapi kakak suka menontonnya dan suka game kreatif seperti itu kan? Tanyanya lagi. Suka sekali dan kelihatannya enak sekali ya, kataku secara tegas. Jika istri kakak tidak suka dan tidak mau melakukan seperti itu, bagaimana kalau aku tawarkan kerjasama untuk mempraktekkan hal seperti itu? Tanya istri Adam, teman lamaku, secara tegas dan berani padaku sambil ia mendempetkan tubuhnya sehingga bisikannya terasa hangat nafasnya di pipiku. Tanpa sempat lagi aku berpikir panjang, lalu aku menganggukkan kepala pertanda setuju. Wanita itu pun lebih merapat, bahkan ia duluan yang memulainya. Tanpa aba-aba lanjutan aku pun membalasnya dengan lebih darinya. Aku pun mempraktekkan apa yang barusan kulihat dalam layar tadi. Model yang bagaimana kita terapkan sekarang. Apa kita ikuti semua yang ada di layar TV tadi? Tanyaku berbisik. Terserah kak, aku serahkan sepenuhnya pada kakak malam ini. Tanpa kami rasakan dan pikirkan lagi suaminya, kembali apa tidak malam itu, apalagi jam menunjukkan pukul 9.30 malam itu. Aku terus berusaha menumpahkan segalanya dan betul-betul ingin mengilhami pengalaman bersejarah ini bersama dengan istri teman lamaku itu. Namun sayangnya, karena keasikan dan keseriusan kami dalam kerja kreatif malam itu, sehingga baru sekitar 3 menit berjalan, sudah selesai. Setelah kami terbangun hampir bersamaan di pagi hari,
saya langsung lompat dari tempat tidur. Tiba-tiba muncul rasa takut yang luar biasa dan pikiranku sangat kalut. Tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya menyesal, tapi ada keinginan juga untuk mengulanginya bersama dengan wanita itu. Untung malam itu suaminya tidak kembali dan kami pun berusaha masuk kamar mandi membersihkan diri. Walaupun kami berdua ingin mengulangi di dalam kamar mandi, namun rasa takutku lebih mengalahkannya, sehingga aku mengurungkan niatku itu dan langsung pamit pulang dan sama-sama berjanji akan mengulanginya jika ada kesempatan. Saya keluar dari rumahnya tanpa ada orang lain yang melihatku, sehingga saya yakin tidak ada yang mencurigaiku pada saat itu. Entahlah, tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Cerita antara aku dengan adik istriku atau iparku yang bernama Rosi ini bermula dari rasa kagumku dan juga rasa penasaranku atas dirinya. Dan suatu malam malah diberikan kesempatan emas oleh mertua, di mana aku malam itu diminta untuk mau menemaninya merayakan ulang tahun teman Rosi yang malam itu diadakan di sebuah kafe. Dan tentu saja aku sangat senang dengan tugas itu. Dan sepulang dari acara pesta ulang tahun inilah semuanya terjadi. Mimpiku menjadi nyata jadinya. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Kami menuju tempat parkir untuk mengambil motor. Aku bantu Rosi mengenakan jaketnya yang kami tinggal di motor. Aku bantu dia mengancing resluitingnya. Berdesir darahku ketika sedikit tersentuh hak miliknya yang selama ini menjadi incaranku itu. "Hayo, Mas Andy mulai lagi ya," katanya. "Hus, Mas nggak sengaja ini." "Sengaja juga nggak apa-apa kok, Mas." Omongan Rosi makin ngaco. Dia tarik kembali ke bawah resluitingnya, dan sebelum aku berkomentar, dia sudah berkata, "Masih gerah, Mas. Ntar kalau dingin Rosi kancingin deh." Segera mesin motorku nyalakan, dan motor melaju pulang. Sungguh menyenangkan, Rosi yang setengah mengawang ini seakan merebahkan dirinya di punggungku. Kedua tangannya memeluk erat perutku. Jangan tanya bagaimana gejolakku di kala itu. Usia kandungan istriku menginjak bulan keempat. Tahu sendirilah bagaimana kondisi perempuan kalau sedang hamil muda, bawaannya males melulu. Tapi untuk urusan pekerjaan dia sangat bersemangat. Dia memang pekerja yang ambisius, berdedikasi,
disiplin, dan penuh tanggung jawab. Karena itulah jadwal keluar kota pun tetap dijalaninya. Kualitas hubungan malam sebagai suami istri kami pun menjadi semakin memburuk. Dia seakan benar-benar tak ingin disentuh olehku, kecuali pada saat benar-benar sedang rilaks. Aku juga tak ingin memaksa, karenanya aku pun makin sering berkreasi sendiri secara diam-diam di kamar mandi. Kadang-kadang aku kasihan terhadap diri sendiri. Kata-kata Mbak Maya sering terngiang-ngiang, terutama sesaat setelah akhir dari ritualku itu. Kajian adik iparku ini. Tapi aku tak punya pilihan lain. Aku tak suka jajan. Aku takut dengan penyakitnya. Tiap kali berkreasi itu, yang aku imajinasikan adalah wajah Mbak Maya atau si bungsu Rosi secara bergantian. Rosi telah tumbuh menjadi gadis yang benar-benar matang, menarik, menawan, lincah, cantik penuh semangat. Meskipun masih bersikap manja terhadap aku, tetapi dia sudah tidak pernah lagi bergelayutan padaku seperti semasa aku ngapelin kakaknya dulu. Aku sering mencuri pandang ke arah miliknya bagian atas. Itu ukurannya sangat aku idealkan, sekitar 34. Punya istri aku sendiri hanya 32. Seringkali di balik baju seragamnya itu, aku lihat gerakan indahnya. Keinginanku untuk bisa melihatnya begitu kuat. Tapi bagaimana caranya? Mengintip? Di mana? Kamar mandi. Kami sangat rapatan lagi, pula letak kamar aku dengannya berjauhan. Rosi menempati kamar di sebelah gudang yang paling ujung kamar Makjah, pembantu kami. Setelah kamar Mbak Maya, Rosi, baru kamar aku. Kamar kami seluruhnya terbuat dari tembok, sehingga tak mungkin buat ngintip. Tapi tunggu, aku ingat gudang. Ya, kalau tidak salah, antara gudang dengan kamar Rosi terdapat sebuah jendela. Dulunya gudang ini memang berupa tanah kosong semacam taman. Karena mertua butuh gudang tambahan, maka dibangunlah gudang. Jendela kamar Rosi yang menghadap ke gudang tidak dihilangkan. Aku pernah mengamati dari jendela itu bisa melihat isi kamar Rosi. Sejak itulah ada kesempatan. Aku seringkali secara diam-diam pergi ke gudang itu begitu Rosi selesai mandi. Memang ada celah kecil, tapi tak cukup untuk mengamati, karenanya diam-diam lubang itu aku perbesar. Aku benar-benar takjub melihat pemandangan indah yang selama ini menjadi incaranku itu. Meski sangat jarang, aku juga pernah melihat yang bagian bawahnya, sampai aku menahan nafas dibuatnya. Tiap kali mengamati, selalu aku kerja kreatif mandiri, sehingga di dekat lubang intipan itu terlihat bercak-bercak bekasku. Tentu hanya aku yang tahu kenapa dan apa bercak itu. Keinginan untuk mendapatkan kesempatan bisa kerja kreatif secara nyata dengan Rosi semakin menggelayuti benakku. Tetapi selalu tak aku temukan jalannya. Sampai akhirnya suatu malam, mertuaku memintaku mendampingi Rosi untuk menghadiri ultah temannya di sebuah kafe, karena ibu mertua khawatir terjadi apa-apa dengannya. Dengan perasaan luar biasa gembira aku antara Rosi, istriku menyuruhku membawa mobil, tapi aku menolak. Kamu kan harus detailing sayang, pakai saja mobilnya, masa orang hamil mau naik motor? Padahal alasan yang sebenarnya adalah agar aku bisa merapat-rapatkan diriku dengan Rosi. Kami berangkat sekitar pukul 19, dia membonceng, kedua tangannya memeluk pinggangku. Aku rasakan adanya sentuhan di punggungku, jantungku berdesir-desir. Sesekali dengan iseng aku injak pedal rem dengan mendadak, akibatnya terjadi sentakan di punggungku. Aku pura-pura tertawa ketika Rosi dengan manja memukuli punggungku. "Mas Andy iseng aja ih," katanya. Pada suatu ketika, mungkin karena kesal, Rosi bahkan tanpa aku duga, sengaja menempelkannya ke punggungku. "Kalau mau gini, bilang aja terus terang," katanya. Iya maulah," sahutku. Tidak ada tanggapan Rosi, bahkan menggeser duduknya, merenggang, menjauh mundur. "Sialan," batinku. Malam itu Rosi mengenakan rok dan atasan tank top dengan jaket kulit,
Benar-benar mempesona iparku ini. Di kafe telah menunggu teman-teman Rosi, ada sekitar 15-an orang. Aku membiarkan Rosi bergabung dengan teman-temannya. Aku memilih duduk di sudut ruang kafe itu. Malu dong kalau aku harus nimbrung, sudah tua, hehehe. Aku hanya mengawasi dari kejauhan, tapi pandanganku selalu berakhir ke Rosi. She is the most beautiful girl. Di antara saudara istriku, Rosi memang yang paling cantik. Tercantik kedua ya Mbak Maya, baru Yeni, istriku. Sesekali Rosi menengok ke arah tempat di mana aku duduk sambil melambai. Aku tersenyum mengangguk. Mereka semua akhirnya turun ke arena. Sekitar 3 lagu Rosi menghampiriku. Mas Andy udah pesan minum apa belum? Tanyanya. Aku menunjuk gelas berisi lemon tea di depanku. Aku tak berani minum yang aneh-aneh. Kamu kok kesini? Udah sana gabung sama teman-teman kamu, ucapku. Nggak enak lihat Mas Andy melamun sendirian, kata Rosi seraya duduk di sebelahku. Sudah nggak apa-apa kok. Beneran Mas? Aku mengangguk dan Rosi kembali ke grupnya. Habis 1 lagu, dia mendatangiku kembali seraya menarik tanganku. Aku berusaha menolaknya. Ayolah Mas Andy, gak apa-apa. Sekalian aku kenalin sama temen-temenku. Mereka juga yang minta kok. Aku akhirnya menyerah. Aku ikut saja bergoyang-goyang mengikuti irama lagu. Asal goyang saja. Dunia malam sudah sangat lama tidak aku kunjungi. Dulu pun aku jarang sekali, hampir tidak pernah. Aku ke tempat seperti ini sekedar supaya tahu saja kayak apa suasananya dan tidak ketinggalan zaman. Sesekali tangan Rosi memegang tanganku dan mengayun-ayunkannya. Musik benar-benar hingar-bingar, lampu berkelap-kelip dan kaki-kaki menghentak. Sesekali Rosi menuju meja untuk minum. Menjelang pukul 22.00, sebagian teman Rosi pulang. Aku segera mengajak Rosi pulang juga. Bentar dong Mas Andy, please, kata Rosi. Astaga, tercium aroma minuman dari mulutnya. Heh, kamu minum apa Rosi? Gila kamu, sudah ayo pulang. Segera aku gelandang dia untuk pulang. Ya Mas Andy gitu deh. Dia merajuk, tapi aku tetap tak peduli. Ruangan ini mulai menjemukanku. Udah dulu ya brosis, satpam ngajakin pulang nih. Satpammu itu? Sahut teman-teman Rosi. Aku menjitak lembut kepala Rosi. Rosi memang minum, tapi aku tak tahu apa yang diminumnya tadi. Dia pun terlihat sempoyongan. Aku jadi cemas. Takut nanti kena marah mertua, disuruh jagain kok tidak bisa. Tapi ada senengnya juga sih. Rosi jadi lebih sering meluk lengan aku supaya tidak sempoyongan. Kami menuju tempat parkir untuk mengambil motor. Aku bantu Rosi mengenakan jaketnya yang kami tinggal di motor. Aku bantu dia mengancing resluitingnya. Berdesir darahku ketika sedikit tersentuh hak miliknya yang selama ini menjadi incaranku itu. Hayo, Mas Andy mulai lagi ya, katanya. Hus, Mas gak sengaja ini. Sengaja juga gak apa-apa kok Mas. Omongan Rosi makin ngaco. Dia tarik kembali ke bawah resluitingnya dan sebelum aku berkomentar dia sudah berkata, masih gerah Mas, ntar kalau dingin Rosi kancingin deh. Segera mesin motor kunyalakan dan motor melaju pulang. Sungguh menyenangkan, Rosi yang setengah mengawang ini seakan merebahkan dirinya di punggungku. Kedua tangannya memeluk erat perutku, jangan tanya bagaimana gejolakku di kala itu. Dagu Rosi disandarkan ke pundakku, lembut nafasnya sesekali menyapu telingaku. Aku perlambat laju motorku, benar-benar aku ingin menikmati suasana di saat itu. Lalu aku seperti merasa Rosi menyium pipiku. Aku ingin memastikan dengan cara menoleh, ternyata memang dia baru saja melakukan hal itu ke aku, bahkan selanjutnya dia malah mengulanginya. Aku kira dia benar-benar terpengaruh dengan yang diminumnya. Mas Andy, Rosi pengen pacaran dulu. Ucapannya itu cukup mengejutkanku. Pacaran sama Mas Andy? Gila kamu ya. Keinginanku kala itu makin kencang. Mau enggak? Bisik Rosi.
Kamu pusing ya, Ros? Rosi tak menjawab, hanya tambah erat meluknya. Mas, Mas masih suka kerja kreatif mandiri ya? Hus, kenapa sih kamu Rosi pengen tahu aja? Mbak Yeni nggak mau ngasih ke Mas Andy ya? Tahu apa kamu ini? Aku sedikit berteriak, aku kaget sendiri. Entah kenapa aku tidak suka dia omong begitu, mungkin refleks saja, karena aku merasa dipermalukan saat itu. Sorry Mas, gitu aja kok marah. Rosi kembali menyium pipiku, bahkan dia tempelkan terus di pipiku, sedikit di bawah telinga. Aku jadi mau nih Ros, ucapku nekat. Kapan Mas? Sekarang? Ah masak, belum juga diapa-apain loh. Goda Rosi membuatku makin gemes aja. Aku raih tangannya dan aku taruh tepat pada bagianku yang sudah siap menghadapi kenyataan selanjutnya. Terperanjat Rosi kala itu, tapi tetap diam saja. Tangannya pasti merasakan sesuatu yang bergerak-gerak. Pacaran sama Rosi mau nggak Mas Andy? Kata Rosi. Di mana? Lagian udah malam, nanti ibu marah loh kalau kita pulangnya kemalaman. Kalau sama Mas Andy dijamin ibu nggak akan marah deh. Rajuknya meyakinkanku. Sok tahu kamu Ros. Ucapku memancing. Beneran Mas, ayo deh kita ke taman aja, pintanya. Dijamin asik pokoknya, bentar aja Mas, ucap Rosi. Tanpa menunggu perintah, motor aku arahkan ke taman. Taman ini memang arena yang asyik bagi mereka yang sedang berpacaran. Meski di sekitarnya lalu lintas cukup ramai, tapi karena suasananya gelap, ya tetap enak buat berduaan. Kami pun mencari bangku kosong di taman, sudah agak sepi saat itu, jadi agak mudah mencarinya. Biasanya cukup ramai, sehingga banyak yang berpacaran di rumputan. Begitu duduk, langsung saja Rosi merebahkan kepalanya. Aku tak mengira anak ini akan begini nekatnya. Atau karena pengaruh minumnya? Entahlah, kami melepas jaket dan menaruhnya di dekat bangku. Kamu kan belum punya pacar, kok sudah segini berani Ros? Tanyaku. Enak aja belum punya pacar. Dia protes. Habis siapa pacar kamu? Aku genggam tangannya. Ya ini pacarku, ucapnya seraya dia membuka kancing kemejaku. Aku makin yakin dia sedang kurang sadar. Tapi apa peduliku, inilah saatnya yang memang selama ini aku harapkan dari Rosi. Aku segera berusaha mengerjakan apa yang selama ini sudah lama tidak aku kerjakan pada istriku. Dia tersentak dan memberikan pipinya. Aku kembali mencoba melangkah lebih jauh, dia diam. Benarkah anak ini belum pernah seperti ini dengan cowok? Batingku. Ros, kamu belum pernah bekerja kreatif ya? Kataku. Rosi tak menjawab. Aku semakin berusaha mengajarinya. Terasa olehku, tangannya memegang pinggangku. Tanganku kini menjalar mencari hak miliknya. Rosi sedikit tersentak, tetapi membiarkan tanganku tetap bebas berkeliaran. Mas Andy, please. Aku makin berani. Rosi makin tak terkendali. Lalu, sesuatu keluar dariku. Bishet, masa aku sudah selesai? Tapi benar, itulah yang terjadi. Anehnya aku masih ingin meneruskannya, tidak seperti ketika dengan Yeni istriku. Tetapi saat ini aku dengan Rosi adik iparku, bukannya layu tetapi makin bersemangat. Aneh tapi beneran. Lalu tangan Rosi mencoba mencarinya. Setelah dia menemukannya, dia berhenti sejenak. Kok basah Mas? Tanyanya. Aku diam saja. Ini yang disebut oleh teman-temanku itu ya? Sejenak situasi kacau, ini anak malah ngajak diskusi sih. Kayaknya dia mencoba membaui. Kok gini baunya ya Mas? Emang kayak gini ya Mas? Jawabku lalu kembali bekerja untuk Rosi. Tanpa perintah lanjutan Rosi, segera mencoba untuk membuatku senang, tapi kasarnya minta ampun. Jauh sekali dengan yang dilakukan Mbak Maya, kakak iparku. Berkali-kali aku meminta dia untuk lebih pelan. Akhirnya aku kembali mendapatkannya bersamaan dengannya, setelah itu sunyi. Tampaknya Rosi telah terbebas dari pengaruh minumnya. Makasih pelajarannya ya Mas. Dia mengecup pipiku. Tapi kamu janji jaga rahasia ini kan? Aku ingin memastikan pada Rosi. Iyalah pastilah Mas. Emang mau cerita sama siapa?
Siapa tahu, pokoknya just for us. Dia mengangguk. Kami bersiap-siap pulang. Sepanjang perjalanan dia ngegelendot manja. Dan pikiran waras aku mulai bekerja. Aku mulai dihinggapi kecemasan. Ros. Ya, Mas Andy. Kamu nggak jatuh cinta sama Mas Andy kan? Everything just for fun kan? Tahu deh Mas. Please Ros. Kita nggak boleh sampai keterusan. Anggap aja tadi kita sedang khilaf. Aku lalu menghentikan motorku. Iya deh Mas, ucap Rosi tak bersemangat. Benar ya Ros, ingat Mas Andy ini suami Mbak Yeni. Rosi mengangguk mengerti. Makasih Ros. Aku kembali menjalankan motorku. Aku benar-benar takut sekarang, menyesal. Apa yang terjadi malam ini tidak usahlah terulang lagi, kataku. Aku sadari, Rosi masih labil, dia amat manja. Bisa saja dia lepas kendali dan tak mengerti apa arti hubungan sesaat lalu. Aku dengar dia sesenggukan, menangis. Untunglah dia menepati janjinya, segalanya berjalan seperti yang aku harapkan. Aku tak berani lagi mengulangi, meskipun kesempatan selalu terbuka dan dibuka oleh Rosi. Aku benar-benar takut akibatnya. Aku tidak mau untuk menghancurkan keluarga besar istriku. Tak mau pula menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Aku hanya berani memiliki Rosi di dalam bayangan ketika sedang ingin ritual tangan atau ketika sedang dengan Yeni istriku. Sesekali saja aku membayangkan Mbak Maya, kakak iparku. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.